Bukan dianggap sesuatu yang sepele, padahal hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini terjadi banyak. Mungkin dosa yang banyak ada, baik yang banyak kita lihat mungkin ya, termasuk banyak dosa yang banyak kita lihat aurat. Sekarang ini aurat. Kalau menghibah, ngomongin orang, atau mencuri, atau minum minuman keras, itu kadang nggak setiap waktu kita melakukannya. Ya, kalau ada orang maksiat misalnya, nggak setiap waktu orang di jalan minum-minum, orang di jalan maksiat, orang alhamdulillah nggak ada, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau aurat ini dosa yang setiap waktu, bahkan kita nggak mau pun dosa. Kita nggak mau melakukan itu, tapi dosa. Ya, kita keluar rumah ya, melek mata sudah lihat aurat, dosa. Kita jalan lihat aurat, dosa. Nggak lihat nabrak, nabrak, jalan nabrak, apalagi naik kendaraan nabrak ya. Nggak dilihat, jadi tadi kalau dilihat dosa, bukan nggak dosa. Saya nggak mau lihat tapi terpaksa, gimana? Ada kelihatan saya kalau nggak saya lihat saya nabrak, ya itu sudah dosa. Ya itu namanya rusaknya zaman itu, ya itu sudah dosa yang susah kita hindari, apalagi di tempat kita ya. Nah, kalau di Hadramut sana, kalau orang hidup di Hadramut, mungkin, atau hidup di tempat-tempat yang hukum syariat di dalamnya, mungkin ada terlindungi. Di Hadramut itu nggak ada orang buka-buka aurat. Perempuan aja kalau keluar nggak sembarangan. Kalau perempuan keluar itu siang hari, itu pun dalam keadaan terpaksa, itu tertutup. Makanya dikatakan seperti gagak hitam. Perempuan yang Hadramut itu seperti gagak. Kenapa? Pakainya seperti gagak hitam, berataan sangat besar. Jadi seperti gagak hitam jalan. Tertutup, gak kelihatan, mau lihat apanya. Bahkan kalau kita melihat aja, meskipun gak kelihatan aurat, itu sudah aib, kita sudah dianggap melakukan suatu kesalahan. Ini banyak ini. Kadang kita melakukannya nggak sadar juga. Kita menyebabkan kita berbuat dosa, dan kita menyebabkan orang lain berbuat dosa gara-gara kita. Double. Kita dosa. Kemudian orang lain melihat aurat kita, berdosa gara-gara kita dosa juga, nanggung dosanya dia. Satu orang melihat kita berdosa gara-gara melihat kita, dosa. 2 orang, ya kita nanggung dosanya 2 orang. 3 orang, kita nanggung 3 dosanya 3 orang. 4 orang, kita nanggung dosanya 4 orang. 100 orang, ya kita nanggung dosanya 100 orang berdosa gara-gara melihat aurat kita. Aurat kita. Wah, ini bukan hal yang sepele. Kalau sekarang mungkin dianggap sesuatu yang sepele. Karena dari sepele itu karena terlalu banyaknya, sehingga seakan-akan bukan masalah, seakan-akan bukan sesuatu yang dosa ya, aurat. Padahal wajib untuk ditutupi. Kalau nggak ditutupi dosa. Yang membuka itu dosa, yang melihat dia terbuka gara-gara dia berdosa itu dia menanggung dosanya juga. Itulah yang disebut oleh para ahli fikih ya. Sedangkan dalam masalah nikah, aurat adalah sesuatu yang haram dilihat. Pengarang telah menyebutkan sebagian dari macam-macam aurat. Di antara yang belum disebutkan adalah seluruh badan laki-laki bila dinisbatkan kepada wanita yang bukan mahramnya, maka laki-laki haram dilihat bagi mereka. Disebutkan di sini, di kitab ini 4. Kitab aslinya itu 4 macam aurat. Cuman oleh yang menjelaskan kitab yang aslinya ini ditambahi ada satu lagi yang belum disebutkan, aurat laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahramnya, dan itu semua badannya. Jadi aurat laki-laki itu di hadapan wanita yang bukan mahramnya semua badannya.
perempuan yang bukan mahramnya. Masalah mahram kan sudah disebutkan waktu itu ya. Mahram itu orang yang tidak boleh kita kawin. Mahram itu yang kalau kita perempuan yang kalau kita bersentuhan, laki-laki bersentuhan dengan dia tidak batal wudhunya. Kalau kita laki-laki, mahram kita siapa? Ibu kita, kemudian saudara kita perempuan, kemudian bibi kita dari ibu perempuan ya, bibi kita dari pak bapak, kemudian ponakan kita, kemudian cucu kita ke bawah, terus kemudian mantu kita perempuan. Nah itu kan semua mahram. Ini aurat laki-laki di depan wanita yang bukan mahram selain yang tadi. Auratnya mana? Seluruh badan kecuali wajah. Tapi ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak. Sama nanti dengan yang pertama, nanti sama dengan yang pertama. Apa itu? Antara pusat dan lutut saja. Asal tidak menimbulkan syahwat bagi perempuan, tidak menimbulkan fitnah. Kan yang dilarang, kan yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran untuk menahan pandangannya itu kan laki-laki dan perempuan sama. Bukan hanya laki-laki memandang perempuan saja, tapi perempuan memandang laki-laki juga sama. Cuman yang lebih besar bahayanya itu memang ketika laki-laki memandang perempuan itu lebih cepat, karena laki-laki itu bersyahwat ketika memandang saja. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu bisa, tapi Allah jarang ya. Perempuan itu bukan dengan memandang biasanya. Tapi kalau laki-laki itu memandang, bahkan tidak memandang, mendengar suaranya aja bisa bersyahwat laki-laki. Mendengar langkahnya aja, gemerincing lonceng di kakinya, misalnya perempuan kan ada gelang di kaki itu berbunyi ding ding itu, ini perempuan itu sudah bersyahwat, sudah berhayal. Itulah laki-laki dan itu normal, itu laki-laki normal. Makanya agama Allah itu tahu, Allah tahu dengan hambanya. Allah memberi aturan, memberi pencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang haram. Makanya Allah tahu ya. Jadi yang lebih banyak itu memang khususnya laki-laki memandang kepada perempuan. Makanya aurat perempuan itu nanti lebih berat. Kalau aurat laki-laki memang yang ini mengatakan harus seluruh badan, cuma ada yang mengatakan lagi enggak, antara pusat dan lutut aja. Kenapa? Karena memang perempuan jarang ketika melihat seorang laki-laki kemudian dia bersyahwat, kecuali dia mengamati betul. Ketika perempuan itu mengamati seorang laki-laki, yang laki-laki, matanya, bibirnya, kulitnya, memandang laki-laki itu dengan pandangan takjub, dengan pandangan dengan pandangan kagum. Nah ini haram. Dan laki-laki yang tahu kalau dia dipandang seorang perempuan dengan itu, maka laki-laki itu harus menjauh, nggak boleh malah pamer. Tambah kayak apa namanya itu pragawati ya. Kalau laki-laki apa itu? Pragawan. Untuk dipandang, nah itu seperti itu. Haram. Yang memandang haram dan yang tahu kalau dia dipandang dengan pandangan seperti itu, maka dia juga harus menghindar. Ya, nggak boleh. Adanya. Adanya. Aurat dipandang dari batasannya yang berbeda-beda bagi setiap orang dan setiap keadaan terbagi menjadi 4 bagian. Auratul rajul mutlaqan wal amati fis shalah ma baina surah wa rukbah. Pandangan pembagian aurat yang pertama adalah aurat laki-laki yang wajib ditutupi dalam setiap keadaan, baik dalam sholat atau di luar sholat, di hadapan wanita yang bukan mahram atau tidak. Dan aurat budak wanita yang wajib ditutupi agar sah sholatnya adalah antara pusar dan lutut. Nah, ini. Jadi dikatakan oleh musannif pengarang kitab ini,
Aurat laki-laki itu mutlak di dalam sholat. Begitu juga aurat budak perempuan. Budak perempuan. Sekarang nggak ada budak ya. Budak perempuan. Yaitu auratnya antara pusar dan lutut. Baina surah wa rukbah. Antara pusar dan lutut. Baik di dalam sholat atau di luar sholat atau di depan wanita yang bukan mahram atau tidak. Nah ini umum. Tadi kan saya katakan, jadi ada yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu di hadapan wanita yang bukan mahram hanya antara pusar dan lutut. Tapi dengan syarat asal tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah bahaya. Tetap harus ditutup itu di antara di seluruh badannya. Ya. Harus tutup seluruh badannya. Nah, jadi aurat laki-laki ketika sholat itu antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Jadi kalau kita sholat hanya pakai sarung aja, nutup pusar kita dan lutut kita sampai lutut kita, maka sholat kita sah. Ini masalah sahnya ya, masalah sahnya. Cuman masalah adatnya lain lagi, ya. Masalah adatnya lain lagi. Jadi kalau kita misalnya sholat pakai celana 3/4, nutupi pusar tertutup sampai lutut kita tertutup, ya. Dan pusar dan lutut itu juga harus tertutup, ya. Pusar harus tertutup. Kalau pusarnya kelihatan, takutnya terbuka nanti auratnya kelihatan batal. Jadi pusarnya tertutup, lututnya juga tertutup. Misalnya pakai celana 3/4. Sholat dengan celana 3/4 gimana? Sah aja. Tutup pusarnya, tutup, lututnya tutup, sah. Mau ke masjid pakai itu sah juga. Silahkan. Kalau mau dipanggil orang gila, orang gila sholat ini, ya, terserah itu. Tapi sah. Oh ini ini sah kan? Nah ya sah aja. Tapi kita sholat itu bukan hanya sah saja, jangan mikirin sah saja. Yang kita lihat nanti ada adabnya, ya, ihsannya, kebaikannya di situ. Masa menghadap sama Allah pakai celana 3/4 aja? Kita mau menghadap orang yang kita hormati aja tertutup pakai baju yang bagus, rapi, ya. Apalagi mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalah sahnya sah, ya. Begitu juga aurat laki-laki di luar sholat. Aurat laki-laki di luar sholat sama juga antara pusar dan lutut. Jadi nggak boleh kalau laki-laki keluar dari rumahnya pakai celana pendek. Keluar dari rumahnya pakai celana pendek, terbuka auratnya, haram. Tapi itu biasa ya. Kalau kan biasa. Kalau kita lihat di sini kan, ya di Indonesia maksudnya kan biasa itu. Kita lihat sepak bola itu celananya pendek semua. Yang kita lihat gimana kalau kita yang lihat? Ya itu haram. Kita lihatnya haram. Kita nggak syahwat, bukan masalah syahwatnya, syahwat itu lain lagi. Ini masalah batasan aurat terbuka. Kita melihat aurat itu haram. Islam menjaga itu semua, ya, harus tertutup. Di depan yang bukan mahram. Di depan mahram kita juga harus tertutup itu. Bukan di depan yang bukan mahramnya. Di depan mahram harus tertutup. Depan istri, kalau istri sama berduaan mungkin nggak ada aurat ya. Kalau istri sama suami nggak ada aurat, yang tidak ada auratnya. Tapi kalau di depan anak tertutup, di depan anak kita tertutup, di depan saudara kita harus tertutup, di depan orang tua kita harus tertutup itu antara pusar dan lutut. Tidak boleh terbuka. Tidak boleh terbuka. Makanya itu banyak terjadi sekarang kan seperti itu. Dan kita melakukan itu tanpa sadar, padahal itu dosa. Padahal itu dosa. Padahal itu dosa. Ya. Begitu juga aurat budak wanita. Budak wanita sama, ya, budak wanita sama.
ya. Nah itu. Nah, jadi yang pertama dulu, jadi aurat laki-laki di dalam sholat atau di luar sholat, di hadapan mahram atau bukan mahram, yaitu antara pusar dan lutut mutlak. Itu mutlak sudah ya. Kalau sendirian, laki-laki itu sendirian, apa auratnya? Kalau laki-laki itu sendirian, auratnya dua kemaluan. Ketika mandi terbuka telanjang, kalau nggak ada hajat nggak boleh telanjang. Kalau nggak ada hajat nggak boleh telanjang. Mandi itu kan gimana? Oh, kalau mandi hajat, mandi masih dikatakan hajat. Oh, mandi ya sudah, kalau mandi hajat boleh telanjang. Tapi kalau masih bisa ditutupi, tutupi. Makanya orang-orang salaf terdahulu, orang-orang yang dekat dengan Allah, malu, rasa malunya tinggi. Meskipun mandi sendirian, itu dia malu kalau auratnya terbuka. Dia mandi dengan pakai penutup aurat, pakai sarung lah, atau pakai celana panjang lah. Ada khusus sarung atau celana untuk mandi, jadi auratnya nggak terbuka. Meskipun Allah itu maha melihat, cuma ini bentuk adab, bentuk rasa malu kepada Allah SWT. Ya. Tapi kalau orang sudah nggak punya malu, ya sudah, itu terbuka semua. Biar di depan orang juga kadang-kadang cuma menutupi kemaluan depan belakang aja. Dan ini diperhatikan, ya, diperhatikan. Karena mungkin masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini karena mengabaikan sesuatu yang wajib seperti ini. Wajib seperti ini. Ya, wajib seperti ini. Nah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ghuswatul qalbi min kasratil dzunub. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, masalah masih mengenai apa-apa yang Allah sediakan balasan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Rasulullah berkata, kerasnya hati itu dari banyaknya dosa. Kerasnya hati itu dari banyaknya dosa. Tanah itu kalau gembur namanya kalau nggak keras, tanah itu ditanami subur. Ya, tanah itu kalau gambut kan, agak basah itu. Nah, itu kalau ditanami subur. Keluar subur. Tapi kalau tanah itu keras, kering, mau ditanami apa? Apa yang bisa tumbuh? Nggak ada. Apalagi keras seperti batu, nggak ada tanaman tumbuh di atas batu. Lumut aja mungkin ada airnya tumbuh di atas batu. Ya, tanaman tumbuh di atas batu nggak ada. Hati itu seperti itu juga kalau mau diumpamakan. Hati yang keras itu nggak ada yang bisa tumbuh di atasnya. Rahmat itu diumpamakan seperti hujan yang menyuburkan tanah. Rahmat itu seperti hujan yang menyuburkan tanah. Kalau tanah itu kering, kena air, masih bisa basah, dia masih bisa subur. Tapi kalau batu, biar disiram kayak apa, dikasih tanaman yang nggak bisa tumbuh. Ditanami apa, nggak bisa tumbuh. Begitu juga hati yang keras. Hati yang keras turun rahmat, ya nggak ada hidayah yang dia dapat, nggak ada hidayah taufik yang dia dapat. Jadi hidayah itu petunjuk, ya, hidayah itu petunjuk. Taufik itu sesuatu yang diberikan Allah di dalam hati seorang mukmin, keinginan untuk beribadah, kemampuan untuk ibadah, itu taufik namanya. Hidayah itu petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Misalnya kita mau ke Martapura, jalan ke Martapura ini lurus, belok kiri, belok kanan, lurus lagi. Nah itu Martapura. Itu hidayah, petunjuk. Kalau kamu mau ke Martapura, ini petunjuknya ini, nah, ini jalannya ini, Google Map. Nah, Google Map sana. Nah. Taufik itu yang menjadikan seseorang mau bergerak untuk ke sana, berkemampuan, berkeinginan untuk pergi ke sana. Petunjuk sudah ada, tinggal berangkat. Ada kemauan nggak untuk berangkat? Itu taufik namanya.
Sudah, oh jalan sudah, saya sudah tahu ke Martapura. Gimana? Nanti dulu, saya malas, masih mau ke Martapura. Nah itu nggak dapat taufik seperti itu perumpamannya. Hidayah menuju surga itu sudah ada. Rasulullah sudah ngasih hidayah kepada kita, petunjuk menuju surga. Apa itu? Ini. Taufik itu Allah yang punya. Ketika Allah ngasih taufik, maka kita berkeinginan untuk melaksanakan daripada hidayah dari Rasulullah tadi. Mau ibadah, mudah untuk ibadah, mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mudah untuk menjauhi maksiat. Hati yang keras itu susah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun taufik, hati yang lembut mudah untuk bergerak, mendapatkan taufik untuk melakukan ibadah. Tapi hati yang keras susah untuk melakukan ibadah. Mau ibadah itu males. Kemampuan ada, kekuatan ada, tapi keinginan untuk melakukan ibadah nggak ada. Nggak ada. Masjid di samping rumah, tapi jalan mau ke masjid, padahal mampu, lari 10 kilo juga bisa. Main bola 1 jam juga kuat. Tapi keinginan untuk ke masjid, sholat aja sebenarnya nggak ada keinginan. Kenapa nggak dapat taufik dari Allah? Hati yang keras ini susah mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hati seperti ini hati yang mati sudah. Apa? Percuma disirami juga nggak bakal subur, nggak bakal hidup. Nggak bakal hidup. Hati yang mati ini gara-gara apa? Gara-gara banyak dosa. Gara-gara banyak dosa. Semakin kita banyak dosa, nggak taubat ya. Beda kalau dosa kita taubat, dosa kita taubat, dosa kita taubat. Nah itu lain lagi. Tapi kalau dosa ditumpuk dosa, dosa ditumpuk dosa, dosa terus dosa, maka hati itu akan semakin keras, semakin keras, semakin keras. Ketika Allah itu menurunkan taufiknya, setiap waktu Allah turunkan rahmat itu ya taufik tadi. Setiap waktu Allah turunkan. Ketika hati yang keras tadi nggak mendapatkan bagian daripada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak dosa. Makanya kita dianjurkan banyak istighfar, minta ampun agar apa? Agar hati kita nggak menjadi keras lagi, menjadi lunak, menjadi lemah lagi, mudah untuk mendapatkan. Istighfar itu menghapus dosa-dosa, dihapus. Hati kita semakin lunak, semakin mudah untuk melakukan ibadah, nggak berat. Makanya kan. Dan juga hati yang keras ini susah untuk merasa kasihan dengan orang lain. Gak ada kasih sayang, gak ada rahmat. Lihat orang perlu bantuan, gak ada keinginan untuk bantu. Lihat aja orang kayak pengen perlu bantuan, ada orang jatuh, gak ada keinginan, langsung tergerak hatinya untuk bantu. Itu gak ada, diem aja, dingin. Nah, salah sendiri kan ada jatuh, berdiri ya seorang. Ini hatinya tanda-tanda hati yang keras. Tanda-tanda hati yang keras. Tidak gampang tergerak hatinya untuk membantu menolong orang lain. Ada orang perlu bantuan, ada orang kena kesusahan, nggak ada rasa iba. Ada orang kesusahan, syukur, biar salahnya sendiri. Nggak ada keinginan untuk memberi nasihat, memberi jalan keluar atau menghibur. Nah ini tanda-tanda hati yang keras. Tanda-tanda hati yang keras. Tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmat, tidak mudah menangis. Orang yang hatinya keras itu susah untuk nangis. Nangis itu rahmat. Nangis itulah bukan nangis kehilangan HP, bukan nangis kehilangan duit. Ya, bukan itu. Ya. Ketika ada orang kena kesusahan, dia ikut sedih juga. Ya, ketika ada orang nangis, dia ikut nangis juga. Ketika ingat dosa-dosanya, nangis juga. Nah, itu. Laki-laki nangis gak ada masalah. Salah dulu banyak nangis. Salah itu banyak nangis. Dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sampai dari banyaknya nangis itu kelihatan jalannya bekas jalannya air mata itu kelihatan. Bekas jalannya air mata itu panas. Air mata yang keluar gara-gara penyesalan, beda air mata yang nangis karena dunia, enggak ada. Air mata yang nangis gara-gara penyesalan itu panas. Ketika dia sering mengalir, maka dia akan membekas di pipi. Ada bekas alirannya. Itu dari sering nangisnya Sayyidina Ali sampai terlihat bekas jalannya air mata. Bekas jalannya air mata.
Kayak katakan Rasulullah, jangan banyak tawa, ya, jangan banyak tertawa, banyaknya menangis, nangisi daripada nasib kita di dunia ini. Gimana nasib kita nanti di akhirat gitu. Ya, jadi kerasnya hati daripada banyaknya dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuhramur rizqu bidzambi yusibhu. Ya, bidzambi yusibhu. Innal abda, sungguhnya seorang hamba itu la yuhramur rizqu, dicegah darinya rezeki. Terus. Seorang hamba itu dicegah darinya rizki karena dosa yang dia kerjakan. Nah, jadi manusia hamba ini susah rizki gara-gara apa? Gara-gara maksiat, gara-gara banyak dosa. Rizkinya dicegah gara-gara banyak dosa. Sebaliknya yang sebelumnya pernah dikatakan di awal kitab, sesungguhnya takwa itu mempermudah rizki. Orang yang bertakwa itu mempermudah rizki. Bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang, itu mempermudah rezeki. Sedangkan kebalikannya maksiat, maka akan mempersulit rezeki, mencegah turunnya rezeki. Ya, mencegah turunnya rezeki. Ini termasuk tadi yang kita bahas masalah aurat tadi. Ya, kelihatannya aurat itu sepele, tapi itu dosa kalau nggak dikerjakan. Kalau itu kita kerjakan setiap waktu, ya mungkin rezeki kita susah gara-gara itu, bisa jadi di antara sebabnya. Atau rezeki kita punya rezeki tapi rezeki kita nggak berkah, rezeki yang kita dapat nggak berkah, habis, nggak ada nggak ada hasilnya. Dapat duit tiba-tiba kok cepet habis duit saya, ini apa bentuk duit yang kita keluarkan? Kalau nggak ada, habis gitu aja, nggak berkah duitnya, nggak berkah, keluarnya itu ada ya. Baru dapat rezeki nyaman, kena sakit. Baru dapat rezeki nyaman, HP rusak. Baru ini sepeda motor mogok. Baru nyaman ini macam-macam, keluar terus duit. Baru masuk keluar lagi, baru masuk keluar lagi. Baru dapat duitnya keluar lagi. Nah, ini ada yang salah. Tapi kalau rezeki itu berkah, dikit tapi berkah, hasilnya ada. Beli sesuatu jadi berkah, beli HP awet, beli barang awet, gak rusak. Dibelikan sesuatu aman, alhamdulillah, gak mudah hilang. Berkah, hanya duit itu ada hasilnya. Oh, alhamdulillah saya dapat duit apa? Berkah, padahal dikit, hasilnya gak banyak, tapi berkah. Tapi rumah besar, mobil baik, hutang begitu bangkrut, habis disita bank semua. Disita bank semua. Apa dapat lebih baik, nyaman rumah kita punya kita semua, kita nggak nggak bisa punya utang. Ini rumah megah, mobil 10, apalagi bis, macam-macam punya. Tapi semuanya masuk ke bank, begitu bangkrut disita bank bertahan. Ini semua punya bank, habis dah, keluar cuma pakai baju ya. Ini nggak berkah. Ya, makanya tadi berhubungan dengan fikih tadi, kita mengetahui mana yang wajib, mana yang harus kita kerjakan. Kalau kita nggak kerjakan berarti dosa. Dan dosa itu mencegah daripada rezeki, harus diperhatikan. Dan ini bukan aurat kita aja, aurat orang yang di dalam kekuasaan kita. Kita juga tanggung jawab. Aurat orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Siapa? Istri kita. Siapa? Anak kita. Siapa? Pegawai kita. Kalau kita punya toko, punya pegawai, punya, kita tanggung jawab juga. Ya, kita tanggung jawab juga. Ya. Innal abda la yuhramu rizqu bidzambi yusibu. Seorang manusia, seorang hamba itu akan tercegah rizkinya karena maksiat yang dia kerjakan. Jadi percuma kadang datang ke guru, atau kadang seseorang itu merasa tidak berdosa. Kenapa sih saya selalu dapat masalah? Kenapa? Apa dosa saya? Banyak dosa. Banyak, kadang nggak sadar dosanya. Kadang nggak